Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melani Mardianingsih, saya dari kelas MJ701. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis masalah hubungan industrial pada PT Pagar Makan Tanaman, eee, yang disusun oleh saya, Melani Mardianingsih. Di sini saya ingin, eee, berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu, Pak Joko, selaku dosen pembimbing di mata kuliah, Manajemen Hubungan Industrial. Di pendahuluan ini kita akan menjelaskan mengenai PT Pagar Makan Tanaman, yaitu sebuah, perusahaan retail di Indonesia mengalami peningkatan turnover perusahaan karyawan yang signifikan. Banyak karyawan yang mengundurkan diri karena merasa tidak puas dengan sistem penggajian dan kurangnya perhatian terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan work-life balance. Di sisi lain, perusahaan kesulitan merekrut karyawan baru karena reputasi yang buruk di kalangan tenaga kerja. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan keberlangsungan operasional perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan masalah. Untuk mencegah masalah hubungan industrial seperti ini, perusahaan harus yang pertama mengevaluasi sistem penggajian. Perusahaan perlu memastikan sistem penggajian kompetitif dan sesuai dengan standar industri. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan gaji dengan perusahaan sejenis di sektor yang sama. Lalu work-life balance, perusahaan perlu memberikan fleksibilitas kerja seperti work from home atau kerja yang fleksibel, jam kerja yang fleksibel agar dapat meningkatkan kepuasan karyawan. Lalu feedback, adakan sesi feedback secara berkala untuk mendengar suara karyawan. Ini bisa jadi forum di mana karyawan merasa bebas untuk curhat tentang kekhawatiran, masukan, dan ide perbaikan. Pengembangan karir, berikan peluang pelatihan dan pengembangan keterampilan. Dengan memberikan kesempatan untuk maju, karyawan akan merasa dihargai dan lebih loyal. Lalu yang kita masuk ke peran serikat kerja dan manajemen. Serikat pekerja dan manajemen memiliki peran penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Mereka berfungsi sebagai jembatan antara karyawan dan manajemen. Serikat pekerja bisa membantu untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan karyawan serta bernegosiasi mengenai isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak pekerja. Lalu manajemen harus terbuka untuk dialog dengan serikat pekerja untuk mendengar dan memahami isu-isu yang diangkat. Manajemen bisa menciptakan kebijakan yang lebih berkualitas dan memuaskan kedua belah pihak. Lalu rekomendasi kebijakan yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, yaitu program kesejahteraan karyawan, menyediakan program kesejahteraan seperti asuransi kesehatan, cuti tambahan, atau fasilitas kerja. Yang kedua yaitu peningkatan komunikasi, terapkan metode komunikasi dua arah yang baik, misalnya gunakan aplikasi atau platform untuk berbagi informasi dan umpan balik dengan mudah. Lalu yang ketiga yaitu penghargaan atau pengakuan, buat program penghargaan bagi karyawan yang bekerja keras. Ini bisa dalam bentuk bonus, penghargaan bulanan, atau bahkan sekedar pengakuan di dalam rapat. Lalu yang keempat yaitu adaptasi budaya kerja, fokuskan pada budaya kerja yang inklusif dan suportif. Hal ini membantu karyawan merasa diterima dan bagian dari tim. Lalu di sini saya akan memberikan visualisasi dengan grafik untuk mendukung analisis ini, maka saya akan membuat contoh grafik sederhana untuk menunjukkan hubungan antara kepuasan karyawan dengan tingkat turnover. Saya akan membuat grafik turnover karyawan yang menggambarkan tahun ke-1 yaitu 30% dan tahun kedua yaitu 45%. Grafik ini tentu menunjukkan peningkatan tingkat turnover karyawan selama 2 tahun. Dari grafik ini kita bisa lihat bahwa turnover meningkat
30% di tahun pertama menjadi 45% di tahun kedua. Ini jadi alarm untuk perusahaan untuk segera mengambil tindakan. Lalu yang kedua yaitu dengan visualisasi diagram Pareto. Untuk diagram Pareto kita akan menunjukkan faktor-faktor penyebab turnover kayak kepuasan penggajian dan kurangnya work life balance. Misalnya kita ambil data berikut, ketidakpuasan penggajian yaitu 40%, kurangnya work life balance yaitu 30%, lingkungan kerja buruk yaitu 15%, kurangnya kesempatan pengembangan 10%, lainnya 5%. Diagram ini menampilkan faktor-faktor penyebab karyawan turnover dari data yang ada. Ketidakpuasan penggajian mendominasi dengan 40%, diikuti dengan kurangnya work life balance 30%. Selanjutnya ada lingkungan kerja buruk 15%, kurangnya pengembangan 10%, dan lainnya 5%. Dengan diagram ini, perusahaan bisa fokus pada faktor-faktor utama yang menyebabkan turnover. Kesimpulan masalah hubungan industrial di PT Pagar Makan Tanaman dapat diatasi dengan pendekatan strategis, termasuk memperbaiki sistem penggajian, meningkatkan work-life balance, serta membangun komunikasi yang terbuka antara karyawan dengan manajemen. Kolaborasi yang kuat antara serikat pekerja dan manajemen menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan berkelanjutan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.